Hampir 2 tahun kerja di Lipo Kramat Jati, baru kali ini gue dapat minuman enak. Kamera baru tuh kayaknya tuh jadi. Ih, ada yang ketularan nih virus nih. Kamera apa ini? Kamera anjri, kan Canon GX7 bener? EOS ya? M10. Enggak. Susah masih nyarinya Jov untuk Canon GX7, apalagi sekarang udah keluar yang Mark tuh. Yoi nggak? Oh iya, doi ulang tahun nih coy. Ulang tahun dulu coy. Selamat ulang tahun Jov. Ya, uang udah habis, oh maaf ya. Nggak apa-apa, yang penting doanya buat cepet nikah. Doi ini lagi nyari cowok buat nikah, bukan buat pacaran lagi. Jadi buat temen-temen yang pengen nyari cewek siap nikah, nah lu bisa hubungin Jovi deh di Lipo Kramat Jati. Oke? Jadi laptop gue ini udah dibenerin masih sering restart. Itu biasanya masalahnya di mana, Pak? Yang pertama itu kita harus cek dulu tuh, pertama dari sisi sistem operasinya itu. Nah, di sistem operasinya itu ada masalah atau enggak. Biasanya hal yang paling sering penyebab komputer kenapa sering restart itu ada masalah di sistem operasinya. Setelah itu dicek dan tidak ada masalah, kita cek juga kondisi hardware-nya seperti memorinya sama tempat penyimpanan datanya yaitu hard disk. Biasanya antara dua hardware itu sering masalah, makanya harus dicek dulu. Kalau misalkan di memori itu seringkali itu ada debu sehingga memori itu nggak bisa bekerja secara maksimal. Makanya kadang kita bersihkan pakai penghapus, setelah itu kita pasang lagi. Biasanya setelah diperbaiki seperti itu akan lancar komputernya. Jadi masalah yang paling vital adalah harddisknya, biasanya harddisknya back sector. Nah, kalau yang gue alamin tuh saya lagi kerja nih, tiba-tiba di tengah-tengah lagi kerja, jadi tiba-tiba restart. Nah, itu arahnya lebih ke back sector apa memori ya? Kalau misalkan harddisknya sudah diganti baru, itu antara dua. Di Windows-nya itu ada penginstalasinya kurang baik atau ada beberapa update yang belum disempurnain sama Windows-nya, atau dari memorinya itu harus dicek juga, Pak. Kadang hardware itu ada jangka waktu penggunaannya, misalkan dia 4 tahun atau 5 tahun, bahkan kadang 3 tahun pun sudah ada kendala-kendala yang harus kita cek dulu. Jadi harus dicek secara menyeluruh sampai ketemu masalahnya di mana. Oh, kemungkinan Gitu. Kemungkinan kalau di laptop Mac ini apa tuh? Kebetulan Mac ini saya cuma tahu dari Pak Abo ya. Selama saya bekerja itu saya jarang sekali pegang Mac. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan kita tarik kesimpulan itu ya antara 3 itu masalahnya. Nggak kurang nggak lebih. Kemungkinan nggak kalau ini belum diupdate OS-nya? Tadi lu bilang anak OS-nya juga mungkin belum diupdate. Ya, itu untuk beberapa kasus seringkali terjadi ada beberapa update dari sistem operasinya yang belum kita sempurnain, makanya harus dicek lagi satu persatu. Case-nya nanti ketemu masalahnya di mana, nah itu yang kita perbaiki. Kalau dari software sendiri ada pengaruh nggak? Misalnya gue kalau main Photoshop tuh jarang ya, tiba-tiba kena apa namanya, hang. Nah kalau gue main edit video nih sering tuh jadian, apa dari filenya apa dari softwarenya gitu loh. Kalau video itu kan dia bicaranya itu kapasitas memori yang dibutuhkan cukup besar. Misalkan memori di komputer kita tuh ada 4 GB. Nah, untuk mengoperasikan si video ini, video editornya itu misalkan harus memorinya di atas 4 GB, sedangkan memori komputer kita tuh 4 GB. Kadangkala pada saat memorinya sudah penuh, nah itu komputer untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, dia itu merestart dirinya sendiri supaya memori yang tadinya kepakai pada saat kita melakukan video editing gitu, nah itu refresh kembali, jadi bisa digunakan kembali. Nggak cuma di Mac aja, kadang pada saat kita ngerender
itu kan butuh source memori yang gede banget. Kadang makanya komputernya jadi agak lambat karena semua sumber daya dia itu dipakai untuk video editing atau pada saat kita ngerender itu. Meskipun filenya ada di source di luar ya, Nggak ngaruh. hard disk di luar nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh Pak, malah kalau misalkan kita ngelakukan editan video ya, file yang kita ambil itu dari external memory, nah itu malah justru lebih agak berat daripada kita taruh filenya itu di komputer kita sendiri, di hard disk komputer sendiri, karena dia mengakses media yang ada di luar gitu, jadi butuh waktu, butuh source memorinya juga. Makanya seringkali kita sarankan kalau misalkan untuk mengoperasikan file yang cukup besar seperti video editing, itu baiknya itu filenya itu ditaruh di dalam komputer gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ade untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi ke downloadan Chrome nih. Oh iya. Lompat-lompat terus udah nggak tahu aja. Nah, sekarang lagi di installing software update, setengah jaman dah. Jadi buat teman-teman yang punya kerjaan edit video atau foto yang berat-berat, mau dengerin tadi nasihat dari Bapak Ade nih. Jadi sepertinya gua harus balik lagi ke agan komputer. Ternyata setelah diupdate softwarenya bermasalah. Pas di restart nggak mau masuk ke dalam iOS-nya. Jadi di sini silakan kita ke Kelapa 2. Selamat jadi ya kan. Ini sekarang kita lagi menuju ke Alexis. Emang gimana? Kita lagi mau Gitu dugem sama anak-anak sampel PKJ. Ini punya lift di Alexis nih begini. Iya, kita biasa Alexis kita udah banyak tutup. duit, pakaian gimana penting bayar Ngomongnya duit. biasa aja dong tapi Perasaan ini bikin video tapi nggak saling support ya. Beda. Dilaikan satu sama lain. orang ngerak masuk vlog, masuk vlog sini dong. Oh, ini dia. Ya kalau gua sih udah lumayan cukup lama pakai produk-produk Meki. Cuma memang untuk kebutuhan yang sifat pekerjaannya itu memerlukan kerja hardcore, kerja keras. Kayaknya produk-produk Meki itu belum bisa dianggap tangguh, coy. Masih banyak adatnya. Memang untuk produk-produk Meki kalau untuk kebutuhan resolusi gambar apa segala macam antivirus, doi memang canggih. Tapi kalau udah buat kerja gedebak-gedebuk, doi belum bisa. Nah, udah sampai lagi kita di mari sama si bos dan pekerjaannya. Mau balik bapak masih bangun, pelan-pelan sholat tuh jam 3, aku tuh masih berjalan masuk itu jam 5 atau jam 5. Oke lah. iPad gue belum kelar-kelar. Rusak juga. Jadi produk Apple itu produk buat yang dilus-lus aja. Ya, tadi setelah dicek sama agen komputer, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang mau install iOS di MacBook Pro-nya sekarang, itu akan ada sistem security yang baru dari pihak Apple. Jadi pada saat dia mengupdate iOS-nya atau softwarenya, di layar akan tampak tanda silang cross. Jadi jangan panik, biarin dulu aja. Itu akan nampak terus sampai sistemnya itu terupdate penuh. Kenapa demikian? Karena menghindari adanya kesalahan-kesalahan atau gangguan-gangguan pada saat mengupdate software-softwarenya. Jadi jika tidak terganggu, maka dari pihak Apple-nya seperti ngeblok